sini kami dari kelompok 2 ingin memperkenalkan jurnal kami pada tugas tata negara. Pemisahan konstitusi dan kekuasaan kehakiman yang independen menurut Islam. Pendahuluan, prinsip dan kekuasaan dikembangkan oleh dua pemikir besar dari Inggris dan Prancis. John Locke membuat konsep pemisahan kekuasaan yang dikeluarkan oleh dua pemikir besar tersebut kemudian dikenal dengan teori dialog kekuasaan dibagi menjadi tiga, yaitu kekuasaan legislatif yang bertugas untuk membuat peraturan undang-undang, kekuasaan eksekutif yang bertugas untuk menyelenggarakan undang-undang, tetapi oleh Muslim diutamakan tindakan di bidang politik dan negeri. Dan yang ketiga itu kekuasaan bertugas untuk mengadili atas pelanggaran undang-undang. Independensi yang bermakna bahwa hakim harusnya berindependensi secara horizontal maupun vertikal, dan bahkan dari keinginan atau kepentingan pribadinya. Hakim semestinya akan menjaga fakta dan ketentuan hukum yang relevan oleh dirinya, termasuk kepada hakim senior tentang berbicara atau diskusi tersebut harus dianggap sebagai konsultasi dan bukan di atas imparsial masyarakat, bahwa dalam menjalankan tugas perhatian seorang hakim hanya bertanggung jawab pada pemisahan kekuasaan konstitusi dan kekuasaan satu. Ini menjadi teori. Yang pertama ada teori pemisahan kekuasaan. Teori pemisahan kekuasaan pertama kali dipopulerkan secara ilmiah oleh John Locke, seorang filsuf Inggris pada tahun 1632 sampai 1704 dalam bukunya Theory of Action dalam terbitan pada tahun 1690. Nah, dalam itu isinya yaitu kekuasaan membentuk undang-undang legislatif dan kekuasaan melaksanakan undang-undang atau eksekutif, dan ketiga kekuasaan mengenai peran atau undang. Dan pemikiran ini lahir sebagai bentuk reaksi terhadap episode yang mendukung penggunaan kekuasaan politik saja, dan dapat bahwasanya independensi kekuasaan kehakiman punya dua aspek, yaitu internal dan eksternal. Dan eksternal masyarakat agar lembaga kekuasaan kehakiman harus independen terhadap semua dari luar, termasuk legislatif, eksekutif, partai politik, profesi hukum lain, pres dan lain sebagainya. Nah, ini juga ada dari Sri Sultan. Istilah konstitusi berawal dari perkataan konstitusi. Dalam bahasa Indonesia dijumpai istilah hukum yang lain yaitu undang-undang dasar dan atau hukum dasar. Dan perkembangannya istilah konstitusi punya dua pengertian, yaitu pengertian yang luas dan pengertian yaitu warga teknis dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Konstitusi yang membuat tema tinggi bahkan pada konstitusi bagi warga negara menyebutkan bahwa tiga hal pokok. Yang pertama yaitu adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan warga negara. Yang kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Yang ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Lanjut. Berdasarkan uraian tersebut, penulis mendapatkan bahwa konstitusi Madinah adalah bagian konstitusi Islam, karena kalau kita lihat dari segi substansinya ya, telah memenuhi syarat dari sebuah konstitusi. Akan tetapi masih ada konstitusi Islam yang merupakan hukum tertinggi, yaitu Al-Quran sebagai pedoman bagi Islam. Kekuasaan kehakiman yang mandiri merupakan setidaknya paham negara berdasarkan konstitusi agar berkonsentrasi. Jika ada kehakiman yang mandiri merupakan terjamin dan terlintas, terutama apabila sengketa terjadi
antara warga negara dengan pemerintah dan masyarakat. 4. Penyelesaian sengketa hukum oleh kekuasaan kehakiman yang merupakan dasar sistem. Ada kekuasaan kehakiman. Laksanakan koordinasi kehakiman dalam sebuah negara yang berdemokrasi. Kenapa sih kekuasaan hukum tidak antara lain? Yaitu kekuasaan hakim yang beliau merupakan sendiri bagi kehidupan demokrasi dan jaminan perlindungan dan kehormatan atas hak asasi manusia. Lanjut, prinsip keadilan dan peradilan bebas. Menurut Islam, seorang hakim memiliki kewenangan yang bebas dalam makna setiap putusan yang ia buat harus bebas dari pengaruh siapapun dan harus bersikap adil. Yang sebelah di sini ada Al-Quran ayat Quran surat An-Nisa ayat 4 bisa dilihat sendiri. Prinsip keadilan yang disebut tadi yaitu dalam legislasi Islam tidak boleh bertentangan dengan tujuan hukum Islam dan melaksanakan prinsip keadilan yang bebas. Hakim wajib memperhatikan pula prinsip-prinsip amanah. Contohnya dalam berbicara dan Islam sudah ada sejak saat itu. Peradilan kompetensi masing-masing juga dapat dibagi tiga macam, yaitu pertama pengadilan yang dipimpin oleh yang kompetisinya menyelesaikan perkara-perkara perdata. Yang kedua pengadilan yang dipimpin nasib atau pengawas yang berwenang mengadili unsur-unsur umum atau unsur pidana. Itu jinayat namanya, ubah dan sebagainya. Dan urusan perkara pidana biasanya perkara yang terlibat seperti penganiayaan sebagainya. Dan yang ketiga adalah pengadilan dipimpin oleh khalifah atau gubernur dalam bentuknya itu pemerintahan. Lanjut ke bawah, hakim merupakan manusia pilihan yang harus dijaga dan harus dihormati martabatnya, karena memang hakim adalah pusat pengadil masyarakat di pemerintahan apabila ada masyarakat yang melanggar hukum atau peraturan. Pembentukan kode etik itu juga yang dimaksud menjadi sebuah arah tingkah laku dan etika para hakim dan bangsa dasar bagi lainnya kedisiplinan dan lembaga kekuasaan kehakiman. Seluruh sikap yang diinginkan dari peradilan, independensi, prosedur, akuntabilitas dan integritas. Dalam Islam, para pemikir Islam melakukan kajian tentang etika hakim dan kehidupan pribadinya, seperti dalam jual beli, menghadiri walimah, penyambutan orang-orang yang berperkara, menerima hadiah dan lain sebagainya. Jika dia menjabat hakim secara sukarela ya tidak diberi gaji, maka dia memperbolehkan menghadiri walimah, karena dalam kondisi positif seperti ini. Lanjut langsung, ini ada teori pemisahan kekuasaan pertama kali dipopulerkan secara ilmiah oleh kekuasaan Inggris pada waktu itu dalam bukunya Test of the Common dan tahun 1690. Bentuk membagi kekuasaan dalam negara membagi kekuasaan itu berpegang tiga kekuasaan. Oke, berbicara masalah peradilan di Indonesia sudah sejak negara maju itu sudah banyak sekali. Dan kiranya itu tadi yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya, silakan. Silakan teman-teman, mungkin ada yang bertanya terkait dari konstitusi daripada yang saya paparkan tadi, atau ada yang kurang paham bisa bertanya. Silakan. Suaraku bisa dengar nggak? Tes. Dengar, Bang.
Kedengaran, Bang. Kedengaran, Mas. Cuman itu tadi agak pelan suaranya. Iya dah. Tadi Iya, ada aku udah sile. pakai suara 70%. Tadi ada sile dulu ya. Cuma tak tutup sih ore. Tadi ada sile. Bismillah. Ya wes, sampai sini ada yang bertanya nggak kalian? Kalau misalnya ada tanya apa yang kalian tanyakan? Silakan. Loh, udah serius tadi ini tadi? Yo, serius loh dari tadi waduh. Ayo ingin bertanya. Yo, ayo tanya. Lur, apa pertanyaannya, Lur? Izin bertanya, Ya, silakan. apa yang membuat John Locke memutuskan konstitusi itu seperti ini, harus seperti ini dan seperti ini? Sementara pada zaman itu kan tidak terlalu terpentingkan hal seperti itu. Terima kasih. Ini tadi udah dijelaskan pada nah, tak jawab Mas ya. Nah, di sini kan udah dilihat bahwasanya dulu John Locke itu jadi sebelum menerbitkan buku yang terbaru itu pada tahun 1960, dia itu memegang juga yang namanya tidak lupa dengan buku. Artinya sebelum buku itu diterbitkan oleh John Locke, dia juga melihat buku-buku. Jadi penerbitnya bukan anak John Locke sebenarnya. Yang tadi saya bacakan pertama ada siapa tadi? Karena di situ John Locke itu kalau bisa dikatakan menjadi orang kedua. Jadi sebelum John Locke mengeluarkan teori dibagi menjadi tiga, sebelumnya sudah ada. Yaitu contoh tadi yang buku sebelumnya sudah ada di Madinah, itu juga sebenarnya ada dibagi menjadi empat yang misalkan. Jadi John Locke itu membuka teori yang terbaru. Jadi John Locke menerbitkan bukunya dan di situ kekuasaan menjadi tiga sehingga John Locke dalam keyakinannya itu bisa membentuk itu dan menguatkan bahwa menurut teori dia itu menjadi tiga. Sebelumnya memang sudah ada. Sebelum John Locke memerlukan teori yang terbaru, menerbitkan buku yang terbaru itu sudah ada. Berarti maksudnya Masnya sendiri itu John Locke itu seperti kayak menyederhanakan tapi dalam bentuk sempurna begitu ya kira-kira ya, kayak ya, menyederhanakan bahasanya begitu. Iya, dalam bukan Karena menyederhanakan, ya, karena lebih tepatnya itu memudahkan. Ya, menyederhanakan itu maksudnya memudahkan. Ya, jadi John Locke itu memang lebih banyak teori yang dibuat, yang dipakai itu memang dari John Locke. Karena apa? Yang dikutipnya itu yang pertama, bahasanya jelas, bahasanya lebih efisien, lebih baik, lebih mudah dicerna ya. Itu dari John Locke. Makanya di negara khususnya Indonesia sendiri teorinya itu memakai teori dari sendiri. Di seperti itu. Karena begini Mas, jujur aja, saya pribadi ya, kalau baca sebuah teori, terus tulisannya menurut ini, menurut ini, menurut ini. Setelah dibaca, ternyata teori ini sudah dibahas di kitab-kitab suci seperti di Al-Quran, di Alkitab, atau di buku lain. Itu jadi membuat sedikit, apa ya, kayak ingin mengkritisi gitu loh. Kenapa kamu mengklaim sebuah prestasi yang prestasi ini sudah diciptakan sebelum kamu memikirkan
sebuah prestasi tersebut. Itu yang ada, yang kadang kepikiran sama saya begitu, Mas. Ya, Tapi mendengar penjelasan dari sampean, saya merasa sedikit terbuka gitu pemikiran. Terima kasih ya, Mas ya. ya sama-sama. Sampai kan setiap negara itu punya agama tersendiri. Artinya bukan hanya Islam atau mayoritas satu agama. Karena memang kalau bisa dihukumi sebagai Al-Quran itu sebagai hukum yang udah pusatnya gitu. Artinya yang lain itu bisa mengambil dari Al-Quran. Akan tetapi yang harus kita garis bawahi, setiap negara itu nggak bisa kalau misalkan kita harus mengikuti hukum dengan negara ini. Soalnya di setiap negara mempunyai sudut pandang terkait kayak suku dan agamanya juga mungkin banyak, karena memang mungkin di Arab atau di Madinah gitu kan mayoritas kebanyakan Islam, jadi eh, kalau sah-sah saja bahkan wajib kalau misalkan pakai hukum Al-Quran. Tapi kalau misalkan dipakai di negara lain, ya mohon maaf pasti nggak akan bisa. Jadi seperti Joni sendiri pun sudah memikirkan hal itu. Jadi mengapa dia harus menerbitkan seperti ini? Karena kalau misalkan hukum Islam ditaruh di negara lain itu nggak mungkin. Itu Baik, contoh terima kasih banyak, Mas. Indonesia sendiri pun juga seperti itu. Kalau misalkan di Indonesia dikasih dengan hukum Islam, apa yang bisa dilakukan? Misalkan contoh aja, nggak sholat satu kali. Dalam hukum Islam, nggak sholat satu kali aja, insya Allah hukumannya sudah hukuman mati. Jadi nggak bisa. Yang lain, udah kan? Kalau udah, tak tutup, tak lihat, tak sini ya. Siap? Terima kasih buat anak-anak, teman-teman. Sekian dari kami untuk pemaparan tentang kali ini. Saya bertanya Mas Yus, bentar, mohon izin. Saya Wih, bertanya, Lur. Mas. Itu 2 menit lagi apa? Oh, ya udahlah. Boleh ditanggapi nggak? Boleh beri soal nggak? Bentar, Mas Ferdinand tak lihat hasilnya dulu ya. Kami tak tutup sih ya. Kita lihat hasilnya. Siap dimengerti ya. Tak pasti.